Sinyal pembentukan koalisi besar menguat setelah 5 ketua umum partai politik dan Presiden Jokowi bertemu di kantor DPP PAN pada Minggu 2 April 2023. Pertemuan itu diikuti oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 5 parpol yang bertemu itu telah membentuk 2 koalisi. Golkar, P3, dan PAN telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan partainya berpeluang bergabung ke koalisi besar yang diwacanakan Koalisi KIR dan KIB. PDIP sejak awal memang akan bergotong royong bersama-sama dengan kekuatan lain untuk bekerja sama, baik dengan Golkar, P3, PAN maupun Gerindra dan PKB. Menurut Said, konsep koalisi besar memang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan koalisi besar tersebut semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama. Karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan. Sebab setiap periode kepemimpinan punya tantangan yang berbeda. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa KIB dan KIR berpeluang untuk gabung. Prabowo merasa KIB dan KIR satu frekuensi. Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR. Yang jelas, Ketua Umum Partai dalam KIB dan KIR akan berkomunikasi lebih intens lagi. Ya, nanti kita lihat prosesnya. Tapi yang pasti akan intens, kata Prabowo. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi langsung melontarkan kata cocok. Seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi pemilu 2024. Saya hanya bilang cocok. Artinya restu, Pak? Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya. Sayangnya pertemuan koalisi besar tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ketidakhadiran Megawati dalam acara silaturahmi Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah bersama Presiden Jokowi memunculkan tanda tanya. Banyak persepsi menduga bahwa Jokowi marah karena sikap PDIP menolak kehadiran tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal ini yang disinyalir membuat hubungan Jokowi dan PDIP tidak baik-baik saja. Sehingga Megawati dan jajaran partainya tidak hadir di acara silaturahmi yang digelar PAN. Tidak hanya PDIP, 2 kepala daerah yang juga kader PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster juga sempat menyuarakan penolakan kepesertaan timnas Israel. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan sikap yang berujung pada batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu semakin menusuk Presiden dari belakang. Seolah kebijakan pemerintah yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya tak didukung oleh kepala daerah dan partai pengusung Presiden sendiri. Ironis karena sikap PDI Perjuangan dan 2 gubernur tersebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional, kata Bawono. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan tidak jadinya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 hendaknya menjadi pembelajaran untuk memajukan sepak bola Indonesia di mata dunia. Pak Jokowi tidak marah, Pak Jokowi hanya menceritakan bahwa persoalan Pildun, Piala Dunia U20, dalam minggu ini menyita perhatiannya, kata Viva Yoga. Terkait ketidakhadiran Megawati, Yoga menjelaskan bahwa hal itu sudah diinformasikan DPP PDIP ke PAN. Berdasarkan informasi yang diterima dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Megawati ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo Strategic, Ahmad Khairul Umam, menilai koalisi besar itu akan kerepotan dalam menentukan komposisi capres dan cawapres. Koalisi besar juga akan terbentur pertarungan sengit dalam menentukan cawapres. Setidaknya ada 3 gerbong besar yang siap mengantri menjadi cawapres. 3 gerbong itu antara lain gerbong Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, gerbong Caimin, dan gerbong politik PAN yang besar kemungkinan akan mengangkat Erick Thohir.
Dengan demikian, koalisi besar rasanya agak sulit terwujud kecuali jika PDP sendiri mau tunduk dan menurunkan marwah atau harga dirinya dengan menyerahkan golden ticket yang mereka miliki kepada arus koalisi besar, sehingga menambah kepercayaan diri dan peluang menang yang lebih besar. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari kompas.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.